Pendapat mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Disampaikan oleh MYST Wijayati, nomor anggota A203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan segenap anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, beserta seluruh jajarannya. Hadirin sekalian, sebangsa setanah air yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali, baik secara fisik maupun virtual, melanjutkan agenda pokok Pansus RUU Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2001, yakni penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan pembicaraan pertama atau rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 149 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Adanya fakta bahwa riak gelombang pandemi COVID-19 yang mengganas di sebagian besar wilayah negeri serta merajam hampir seluruh negara di dunia tidak lantas menyurutkan semangat kita menjalankan tugas konstitusional, menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang nantinya menjadi dasar hukum untuk menjawab kebutuhan nyata dalam percepatan pembangunan di wilayah Papua melalui perpanjangan dan perluasan kebijakan otonomi khusus. Namun demikian, kita tetap tidak boleh abai terhadap pertahanan diri kita dari pandemi COVID-19 untuk menghindari resiko kemungkinan terjangkit, juga berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir, yakni dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat, mendukung gerakan vaksinasi massal untuk mencapai kekebalan komunitas, memperkuat solidaritas, saling tolong-menolong sebagai bangsa yang satu Indonesia, maupun bagian dari bangsa-bangsa di dunia, khususnya empati atau kepedulian kepada kaum Papa yang memiliki keterbatasan akses fasilitas kesehatan serta ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat kelanjutan dari PPKM mikro. Dan untuk mereka yang telah gugur dalam perjuangan selama pandemi COVID-19 serta masyarakat terjangkit yang menjadi korban, kita doakan semoga mereka semua damai di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Pimpinan anggota dan sidang yang mulia, berkenaan dengan serangkaian pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang sekarang memasuki babak akhir, fraksi PDI Perjuangan DPR RI bersama fraksi-fraksi dengan pemerintah secara kolektif kolegial dengan mengedepankan semangat kekeluargaan sebagai manifestasi pelaksanaan hukum tertinggi dalam bernegara berdasar Pancasila. Maka kita semua patut bersyukur, berlapang hati dengan penuh cinta dan kasih karena keseluruhan materi pembahasan, khususnya yang relatif krusial, dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Hal ini selain didukung oleh kepemimpinan Pansus dengan Ketua Bapak Komarudin SHMH A263, fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Papua, yang terbilang dinamis,
bernas, efektif, dan efisien, juga karena keseriusan pemerintah yang mendelegasikan pejabat kementerian setingkat wakil menteri, dalam hal ini Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hirait, SHM HUM, beserta jajaran kementerian terkait setingkat di bawahnya mengikuti rapat-rapat bahkan sampai tingkat panja, timus, ataupun timsin. Pimpinan anggota dan sidang yang mulia, bagi seorang wakil menteri mungkin ini tidak mudah, tetapi terbukti dan meyakinkan dapat menjalankannya dengan baik, khususnya dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 90 ayat 2 yang pada pokoknya menyebutkan jika dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasan akan mengubah isi serta arah RUU, materi yang ditugasi mewakili Presiden, Menteri yang ditugasi mewakili Presiden wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahan untuk memperoleh keputusan. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mencatat setidaknya terdapat 7 substansi pokok di luar naskah RUU yang bersifat prinsipil dan arah pembahasan yang mengubah isi serta arah rancangan undang-undang, sehingga diperlukan negosiasi dan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat 2 Perpres nomor 87 tahun 2014. Pimpinan anggota dan sidang yang mulia, sebagaimana kita ketahui bersama rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 usulan pemerintah semula hanya terkait 2 substansi pokok, yaitu yang pertama, penambahan dana otonomi khusus menjadi sebesar 2,25% dari plafon DAU nasional dan berlaku sampai dengan tahun 2014. Kedua, ketentuan pemekaran provinsi termasuk kabupaten kota. Namun dalam perkembangan pembahasannya melebar ke sejumlah substansi, baik bersifat penambahan maupun penghapusan dari ketentuan undang-undang asal, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Hal tersebut tersemen dari DIM fraksi-fraksi dan DPD, juga usulan dari pemerintah daerah di wilayah Papua, serta masyarakat Papua. Penambahan substantif tersebut beberapa di antaranya: A. Pengaturan pembagian kewenangan khusus di antara pemerintah dengan provinsi dalam bentuk PP. B. Pengisian anggota DPRK sebagian dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari unsur orang asli Papua pasal 6A mengikuti pola pengisian anggota DPRP pasal 6. C. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang seharusnya akan berakhir tahun 2026 diperpanjang sampai tahun 2041. Setelah diperpanjang lagi dengan ketentuan mulai tahun 2042 diperpanjang dengan menyesuaikan prosentase penerimaan bagi hasil. Ada di pasal 34 ayat 5 dan 6. D. Pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus secara terkoordinasi oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi negeri. E. Rencana induk dengan memperhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. F. Pembentukan suatu badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden serta didukung oleh lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua. Sedangkan substansi lain di luar RUU yang diusulkan pemerintah, yang ini terkait dengan ketentuan partai politik Bab 7 pasal 28 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, fraksi PDI Perjuangan DPR RI tetap dalam posisi agar menjadi bagian perubahan rancangan undang-undang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan penyempurnaan perubahan rumusan sebagai berikut. Dan tadi sudah disepakati bahwa bab 7 partai politik pasal 28 ayat 1 dan 2 dihapus, ayat 3 dan 4 berubah sedikit. Yang ayat 3, rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua. Ayat 4, partai politik dapat meminta pertimbangan dan atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Perubahan tersebut berangkat dari argumentasi tentang pentingnya tetap menghidupkan pengaturan partai politik dalam rancangan undang-undang perubahan kedua dengan penghapusan dan perbaikan rumusan, yakni untuk memberikan ruang afirmasi rekrutmen politik orang asli Papua untuk dapat berkiprah dalam parpol sampai tingkat nasional agar dapat menduduki jabatan politik di lembaga legislatif. Selain itu, juga untuk mendorong, memberi ruang agar orang asli Papua dapat memiliki jumlah suara signifikan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan aspirasi orang asli Papua. Dengan demikian, 1/4 dari jumlah anggota DPRP atau DPRK tidak sekedar menjadi pelengkap atau afirmasi setengah hati. Berbeda halnya jika konsep usulan parpol lokal disetujui dalam RUU perubahan kedua, maka pengangkatan orang asli Papua di DPRP dan DPRK menjadi kurang relevan. Karena parpol lokal secara eksklusif beranggotakan orang asli Papua dan berhak mengikuti pemilu untuk DPRP dan DPRK serta pilkada sesuai ketentuan peraturan perundangan. Meskipun belum tentu memberi jaminan melalui parpol lokal, orang asli Papua dapat mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif. Kami agak rinci karena sangat penting bagi kami untuk menginformasikan hal ini. Disinilah diperlukan kearifan semua pihak agar orang asli Papua mendapat kekhususan mengisi keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan serta diberi keistimewaan dapat bergabung dalam partai politik. Ini sekaligus menjadi bagian pemberdayaan orang asli Papua untuk meningkatkan peran serta dan kontribusinya dalam pembangunan khususnya di bidang politik. Sedangkan usulan penghapusan ayat 1 dan ayat 2 pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam rancangan Undang-Undang Perubahan kedua ini dimaksudkan memupus multitafsir terkait frasa penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Sebagian kalangan, terutama penduduk atau orang asli Papua, menafsirkan sebagai dasar pendirian partai politik lokal. Meskipun putusan MK Nomor 41 garing PUU 17 Romawi garing 2019 MK berpendapat Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa partai politik dalam pasal 28 Undang-Undang 21 garing 2001 adalah partai politik lokal. Namun faktanya tidak mudah menjelaskan di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di tanah Papua. Disinilah sekali lagi diperlukan kearifan untuk dapat memahami keresahan yang timbul dan berdampak pada terkoyaknya kohesi sosial maupun kohesi struktural antara daerah dan pusat. Demikian hanya terkait dengan ketentuan tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan juga perlu dihapus dengan asumsi ketentuan partai politik sepanjang tidak diatur secara khusus dalam RUU perubahan kedua ini, maka secara otomatis berlaku ketentuan peraturan perundangan yang bersifat atau berlaku nasional. Namun demikian, bagaimana keputusan akhirnya terhadap usulan partai politik ini, fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada forum yang mulia untuk dapat tidaknya diakomodasi dalam RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pimpinan anggota dan sidang Dewan yang mulia terhadap rancangan Undang-Undang perubahan kedua Nomor 21 Tahun 2001 hasil pembahasan panitia kerja fraksi PDI Perjuangan DPR RI menilai secara umum keseluruhan substansi materi beserta perumusannya dalam naskah RUU telah menunjukkan perbaikan dan kemajuan relatif signifikan.
Penilaian tersebut dilakukan dengan menghikmati sejarah dari keseluruhan aspek keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI yang pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur secara filosofis diperkokoh kembali dalam RUU ini, yakni pada ketentuan menimbang bahwa dalam rangka melindungi, menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, perlu diberikan kepastian hukum. Kemudian secara sosiologis, sebagai refleksi atas cerminan kebutuhan nyata masyarakat Papua, kini dan ke depan, di ketentuan yang sama juga disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu diupayakan untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua. Pimpinan dan anggota sidang Dewan yang mulia, kedua aspek sebagaimana dikemukakan di atas, baik filosofis maupun sosiologis, dideskripsikan secara detail dan komprehensif perumusannya dalam ketentuan batang tubuh, baik dalam bentuk bab, bagian, pasal maupun ayat, sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang keseluruhannya terhadap 9 substansi pokok yang diatur. Namun demikian, fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang perlu memberikan catatan, khususnya berkenaan dengan sejumlah ketentuan dalam RUU pembahasan rapat panja. Pertama, pelaksanaan pasal 6 ayat 2 dan pasal 6A ayat 2 sebagaimana diuraikan dalam penjelasan ayat pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota DPRP dan DPRK yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari orang asli Papua harus dimaknai sebagai diskriminasi positif terhadap kebijakan afirmasi pemberdayaan perempuan orang asli Papua dalam jabatan politik sehingga keberadaannya menjadi sebuah keharusan. Kedua, sebisa mungkin pemerintah perlu menghindari pelaksanaan ketentuan pasal 75 ayat 4 yang pada pokoknya menyebutkan dalam perdasus, dalam hal perdasus dan perdasi tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 tahun, pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama pemerintah dan pemerintah daerah mengefektifkan fungsi koordinasi dalam penyusunan perdasus dan perdasi agar penetapannya tidak melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang ini. Ketiga, dengan adanya suatu badan khusus yang diketuai Wakil Presiden dan didedikasikan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua, diharapkan juga dapat melakukan pendampingan khususnya kepada daerah agar dalam penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang dapat secepatnya diselesaikan. Dengan demikian, program atau kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan, terutama terkait dengan pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat orang asli Papua dapat segera direalisasikan sesuai target kinerja dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua. Keempat, meskipun bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak menjadi bagian dalam usulan RUU ini, namun dalam manajemen ketenagakerjaan dan sudah kita tuangkan di dalam ayat perlu memprioritaskan orang asli Papua baik pada tahap penerimaan maupun penempatan dan atau promosi. Pimpinan, anggota, dan sidang Dewan yang mulia, dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas yang keseluruhannya juga telah disampaikan sebelumnya, maka terhadap rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, hasil rapat panja, fraksi PDI Perjuangan DPR RI dapat menyetujui untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 pemanggilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan dan anggota sidang Dewan yang mulia, demikianlah pendapat mini fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 disampaikan. Pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih
kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Pansus RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 DPR RI beserta staf sekretariatnya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, juga kepada Pak Mendagri, Pak Wamen, dan seluruh jajarannya, juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembahasan. Akhir kata, menggenggam asa, menggapai cita, dalam kesatuan hati menghadirkan kemuliaan Tuhan di bumi cendrawasih untuk Indonesia bangkit. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberkati ikhtiar perjuangan kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Jakarta 12 Juli 2001 ditandatangani Ketua Utut Adianto, Sekretaris Bambang Wurto. Terima kasih. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Mafmal, anggota DPD RI West Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.